Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam sebagai bacaan yang mulia agar menjadi petunjuk dan pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Dan membaca Al-Qur'an memiliki aturan yang baku sejak diturunkannya Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Quran surah Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Artinya, Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil. Maksudnya ialah dengan pelan-pelan ataupun dengan sebenar-benarnya tartil. Tartil di sini bukan hanya sekedar tartil, tetapi dengan kata lain membaca Al-Qur'an dengan tartil yang optimal dan tartil yang berkualitas. Sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa tartil yang dimaksud ialah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Maksudnya ialah membaguskan huruf-huruf Al-Qur'an dan mengetahui hal ihwal tentang wakaf. Ya, jadi dengan demikian tartil yang dimaksud ialah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, ya, untuk membaca kitab suci yang mulia dengan sebenar-benarnya tartil, dengan tartil yang optimal, dengan tartil yang maksimal, dengan sebaik-baiknya bacaan tartil. Begitu pula Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Tafsir Safwatut Tafasir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tartil, ya, annal maqsuda minat tartil innama huwa hudurul qalbi 'indal qiraah. Begitulah yang dimaksud dengan tartil menurut Ali As-Sabuni di dalam kitabnya, bahwa tartil di sana ialah menghadirkan hati ketika membacanya. Nah, Ali As-Sabuni juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran yaqta'ul qira'ah harfan ay yaqra'ul Quran bitahammul wa yakhrujul huruf wadihah. Artinya apa, teman-teman sekalian? Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran itu jelas hurufnya. Ya, jelas hurufnya, membacanya dengan perlahan, dengan pelan-pelan ataupun dengan tartil, dan huruf yang keluar ketika membacanya itu wadihah, yaitu jelas. Nah, begitu pula dengan kita, harapannya semoga bisa seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu belajar dengan maksimal agar kita mengetahui kaidah-kaidah tentang membaguskan bacaan Al-Qur'an. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid ataupun ilmu membaguskan bacaan huruf-huruf Al-Qur'an sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid ialah fardu kifayah, ya. Dan mempraktekkannya ataupun mengamalkannya hukumnya adalah fardu ain, ya. Jadi kita ketika membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang benar, dengan tajwid yang optimal, hukumnya adalah fardu ain.
Sebagaimana Ibnul Jazari di dalam kitab ini menjelaskan bahwa wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun. Artinya apa? Membaca Al-Qur'an dengan bertajwid hukumnya wajib, ya. Man lam yujawwidil qur'ana athimun, dan berdosa bagi orang yang membaca Al-Qur'an tidak bertajwid. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama, membahas bersama tentang hukum bacaan ta'awudz dan basmalah. Baiklah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk bacaan ta'awudz dan basmalah ini akan dibagi menjadi 6 bagian, ya. Ada 6 poin ataupun 6 bagian, ya. Yang pertama, membaca ta'awudz menurut mayoritas ulama adalah sunnah di saat memulai membaca Al-Qur'an, baik itu di awal surah dan di pertengahan. Dan cukup sekali membaca ta'awudz walaupun keseluruhan Al-Qur'an yang dibaca, tapi dengan syarat, ya, tidak terputus-putus, artinya membaca Al-Qur'annya terus-menerus. Ini untuk hukum yang pertama, yaitu hukum membaca ta'awudz. Kemudian yang kedua, hukum membaca basmalah. Nah, hukum membaca basmalah sendiri adalah sunnah muakkad ketika membacanya di awal surah, ya, selain surah At-Taubah. Nah, jadi ketika kita ingin memulai membaca Al-Qur'an di awal surah, maka hukumnya sunnah muakkad untuk membaca bismillah. Nah, kecuali pada surah At-Taubah. Lalu bagian yang ketiga, nah, diperbolehkan membaca bismillah ataupun basmalah, ya, di pertengahan surah, ya, ataupun kita tidak membacanya. Artinya kita meninggalkan membaca basmalah di pertengahan surah. Namun untuk lebih utamanya di sini dianjurkan untuk membaca basmalah itu sendiri. Nah, kemudian bagian yang keempat, di sini ada pilihan, ya, untuk hukum membaca ta'awudz, basmalah dan awal surah. Nah, untuk hukum ini sendiri kita diberi pilihan, ya, dengan memperbolehkan mewasolkan bacaan ta'awudz, basmalah dan awal surah, atau kita mewakafkannya. Nah, untuk bagian poin yang keempat ini akan dibagi pula menjadi 4 bagian, ya. Nah, 4 bagian di sini akan saya bahas, ya. Yang pertama, kita diperbolehkan memilih mewasalkan bacaan ta'awudz, basmalah dan awal surah atau mewakafkannya. Yang pertama adalah itu waslul jami'. Nah, waslul jami' di sini artinya kita diperbolehkan untuk menggabungkan antara bacaan a'udzubillah, bismillah dan awal surah. Nah, contohnya seperti ini, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kemudian untuk poin yang kedua adalah qat'ul jami'. Artinya kita memutuskan bacaan ta'awudz, basmalah dan kita melanjutkan membaca awal surah. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi seperti itu, ya, teman-teman sekalian. Lanjut ke poin yang ketiga, ya, yaitu mewasolkan ataupun menggabungkan bacaan ta'awudz dan basmalah. Kemudian kita wakaf dan kita mulai membaca awal surah. Contohnya seperti ini.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Dan yang poin keempat ialah kita membaca ta'awudz, waqaf, kemudian dilanjutkan membaca basmalah, itu diwasalkan ataupun digabungkan dengan awal surah. Nah, membaca ta'awudnya waqaf, kemudian basmalah dan awal surah digabungkan. Contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Ini untuk bagian yang keempat, hukum bacaan ta'awudz dan basmalah. Kita lanjutkan lagi untuk bagian yang kelima, hukum bacaan ta'awudz dan basmalah yang kelima adalah bacaan basmalah di antara dua surah. Nah, di antara dua surah ini maksudnya ketika sudah akhir ya, akhir surah sudah selesai nih, kemudian masuk ke surah berikutnya. Nah, jadi ini cara membaca basmalahnya. Nah, cara ini dibagi 4 poin ya, 4 bagian, yang mana dari 4 ini 3 yang diperbolehkan dan yang satunya tidak diperbolehkan. Baiklah, kita akan bahas bersama-sama ya. 3 yang diperbolehkan, yang pertama ialah mewasalkan akhir surah dengan basmalah dan dengan awal surah. Artinya kita menggabungkan bacaan akhir surah dengan basmalah dan dengan awal surah. Contohnya seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi seperti itu. Jadi semuanya digabungkan ya, ataupun diwasalkan. Kemudian cara yang kedua yang diperbolehkan yaitu waqaf di akhir surah, kemudian kita membaca basmalah, kemudian waqaf dan membaca awal surah lagi. Nah, contohnya seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi seperti itu. Kemudian cara yang diperbolehkan yang ketiga yaitu waqaf pada akhir surah ya. Akhir surah kita waqaf, kemudian wasal, basmalah dan awal surah. Artinya di akhir surah kita berhenti ya, kemudian kita tarik nafas lagi, kemudian kita lanjut membaca bismillah ataupun basmalah, kita wasalkan atau kita gabungkan dengan awal surah. Contohnya seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir ini cara yang tidak diperbolehkan yaitu wasal akhir surah ya dengan basmalah, waqaf dan membaca awal surah. Artinya akhir surah ya, akhir surah tersebut kita wasalkan ataupun kita gabungkan dengan bacaan basmalah. Nah, kemudian kita waqaf dan kita mulai membaca awal surah. Ini yang tidak diperbolehkan. Contohnya ya seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, cara yang terakhir ini adalah cara yang tidak diperbolehkan. Oke, kita lanjut ke bagian yang keenam, hukum membaca ta'awudz dan basmalah. Ya, yang keenam ialah tidak ada bacaan basmalah pada awal surah At-Taubah. Nah, cukup membaca ta'awudz saja ya. Cukup membaca a'udzubillah ketika kita memulai membaca surah At-Taubah. Nah,
Nah, adapun cara membaca akhir surah ya, akhir surah Al-Anfal kan setelah Al-Anfal kan At-Taubah. Nah, jadi cara membaca akhir surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah ini ada 3 cara. Nah, cara yang pertama bahwa wasol akhir surah Al-Anfal ya dengan awal surah At-Taubah. Artinya kita menggabungkan bacaan akhir surah Al-Anfal dengan bacaan awal surah At-Taubah. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alimum bara'atum minallah. Nah, jadi akhir surahnya itu kita gabungkan dengan awal surah At-Taubah ya. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu saktah pada akhir surah Al-Anfal. Nah, saktah di sini ialah berhenti dengan tanpa bernapas selama 2 harokat ya. Jadi saktah berhenti tanpa bernapas selama 2 harokat, kemudian kita membaca awal surah At-Taubah. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemudian cara yang ketiga ialah waqaf akhir surah Al-Anfal kemudian lanjut membaca awal surah At-Taubah. Nah, jadi kita waqaf ataupun berhenti pada akhir surah Al-Anfal kemudian kita lanjut membaca awal surah At-Taubah. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim bara'atum minallah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman sekalian. Alhamdulillah teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita bahas bersama-sama ya tentang hukum bacaan ta'awud dan bacaan basmalah. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.